Mungkin kalau Petronas Malaysia buka cawangan di kampungnya Bang Toha itu laris manis ya. Di sini isi minyak atau isi bensin sampai beratur panjang seperti ini ya Allah. Ini pun sudah hampir 10 menit lebih. Sebelum melakukan perjalanan yang cukup lumayan jauh, Bang Toha akan isi minyak terlebih dahulu di stasiun minyak yang ada di kampungnya Bang Toha. Jadi untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia bersyukur ya, karena di negara Malaysia minyak subsidinya itu berkualitas tinggi. Tapi kalau di sini RON 90. Dan bayangkan harus beratur panjang. Kalau di Malaysia kan jarang ya beli minyak beratur panjang seperti ini. Tapi kalau di Indonesia hal biasa. Karena ini masih suasana pagi, dari mulai Pertamax, Pertalit semuanya ramai penuh. Sebab di sini hanya satu-satunya stasiun minyak. Dan nanti Bang Toha akan melakukan perjalanan yang cukup lumayan jauh. Jadi di sepanjang perjalanan pastikan ada kisah menarik dan juga tentang sisi kehidupan yang ada di perkampungan Indonesia. Sangat penuh sahabat-sahabatku semua. Dan sekarang masyarakat di sini justru kalau untuk minyak subsidi itu dijauhi. Lebih suka isi Pertamax. Karena kemarin isi Pertalit justru motornya macet semua. Di sini adanya Pertamax 92 ya, atau RON 92. RON 95 nggak ada, apalagi RON 98. Yang ada RON 90. Untuk RON 90 yang disubsidi. Memang kalau isi minyak di Indonesia pagi-pagi seperti ini, beraturnya itu panjang sahabat semua. 15 menit lebih beratur panjang untuk isi minyak. Kalau di kampungnya Bang Toha, selain Pertamina itu nggak ada sahabat semua. Kemarin juga ada yang berkomentar, Bang, di sana stasiun minyak selain Pertamina nggak ada kah? Nggak ada. Kalaupun ada, itu hanya di kota-kota besar. Kalau di kampung seperti ini, stasiun minyaknya itu cuma ada 2. Padahal jumlah penduduknya di sini itu jutaan. Dan saya pun juga nggak tahu ya kenapa stasiun minyak di Indonesia, khususnya berada di perkampungan, itu jumlahnya sangat sedikit. Sehingga ketika warga mengisi minyak harus antri atau beratur panjang. Oke, kita langsung menuju ke perkampungan yang agak cukup lumayan jauh. Jadi di sepanjang perjalanan ini ada kisah yang menarik yang tentunya mungkin untuk sahabat-sahabat daripada Indonesia ataupun daripada Malaysia yang sekarang di perantauan atau tinggal di kota. Semoga video ini juga bisa menjadikan informasi dan hiburan bagaimana kehidupan desa, kehidupan di kampung, khususnya perkampungan yang agak masuk pedalaman. Kali ini kita akan masuk agak pedalaman, tapi kita juga akan melewati beberapa pasar tradisionalnya. Nanti Bang Toha juga akan nge-vlog di situ. Tak sengaja di perjalanan tadi jumpa Mas Saifuddin, pejuang keluarga. Mau kemana Mas? Mau ke Rembang, mau ngamen. Ya. Mas, bisa nggak lagu Malaysia? Bisa. Iwan Falson. Oh iya, Iwan Falson. Lagu Malaysia, suka? Bisa nggak? Apa? Lagu Malaysia bisa nggak lagu Malaysia? Ya. Bisa. Kurang belajar, ntar belajar. Oh, ntar belajar. Kalau lagu Malaysia kurang bisa. Apa? Kalau lagu Malaysia kurang bisa ya? Ya. Jadi Mas Saifuddin mau mengamen di Rembang. Rembang itu merupakan salah satu daerah kotanya sahabat semua. Dan tadi tak sengaja saya jumpa beliau di tepi jalan. Dan kita kasih uang kopi biar untuk bekal perjalanan. Oke Mas, ini buat uang kopi ya kan. Semoga dapat rezeki banyak ya. Oke. Masnya tadi grogi di depan kamera, jadi bicaranya agak terputus-putus sahabatku semua. Maklum nggak biasa di kamera. Dan kali ini Bang Toha akan menuju perjalanan ke kampung sebelah. Alhamdulillah sudah sampai di pekannya. Ini bukan pekan kampungnya Bang Toha ya, melainkan pekan kampung lain yang dimana jaraknya sekitar 45 menitan. Pengamen jalanan sering dipandang sebelah mata, padahal mereka ini juga merupakan seorang kepala keluarga yang dimana juga pejuang nafkah. Bukan mereka malas tidak mau bekerja, melainkan kadang-kadang kalau kita tinggal di perkampungan mau cari pekerjaan itu memang kadang-kadang agak sulit sahabatku semua. Dan tadi saya sembang-sembang dengan masnya punya anak 2, bukan hanya masnya saja, di lampu merah ini juga ada bapak-bapak yang tengah mengamen. Kalau di Malaysia, pengamen jalanan itu tidak ada. Tapi biasanya kalau di pasar-pasar malam itu ada yang namanya busking.
sebenarnya hampir sama tapi tidak sama. Hampir sama tapi tidak sama itu maksudnya begini sahabatku semua. Kalau pengamen jalanan di Indonesia biasanya mereka akan keliling kampung, kemudian akan menyanyi di depan rumah orang kampung. Jadi setiap rumah itu dia akan menyanyi lagu, dan nanti biasanya pemilik rumah itu akan memberikan uang seikhlasnya. Kalau busking biasanya mereka akan bernyanyi menghibur para pengunjung pasar malam. Nantinya orang-orang sekitar juga akan memberikan uang seikhlasnya. Itulah Bang Toha cakap, sama tapi tidak sama. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Bukan berarti pengamen jalanan malas, kemudian nggak mau bekerja. Enggak juga sahabatku semua. Kadang-kadang ada orang yang memandang sebelah mata. Oh, ini orang ngamen malas kerja. Padahal kalau kita hidup di kampung, misal kata cari pekerjaan kadang-kadang memang agak sulit. Beliau juga seorang petani, yang dimana kalau beliau bergantung pada petani saja dapat uangnya sulit. Sebab kalau petani kecil cuma punya sawah 1 petak, cuma punya ladang 1 petak, itu memang tidak cukup untuk kebutuhan keluarga. Jadi beliau kalau tengah menganggur, dia ngamen. Nanti malamnya masih cari belalang, yang dimana untuk dijual juga. Kalau di Indonesia semuanya itu laku sahabatku semua. Jangankan belalang, seafood babi yang biasanya di Malaysia bersepah, di sini laku. 1 kilonya berapa? 3.500, hampir 1 ringgit. Kalau di Malaysia kan seafood babi kan terbiar begitu saja. Dan insya Allah nanti Bang Toha juga akan ikut Mas Saifuddin, yang kebetulan ternyata rumahnya dari kampungnya Bang Toha tidak begitu jauh. Jadi Bang Toha akan ikut dia cari belalang, cari ikan untuk dijual. Dan kebetulan hari ini Bang Toha juga keliling kampung sebelah. Di sini juga ada tasik ya, seperti di Malaysia kalau seperti ini. Nah, ternyata Bang Toha menjumpai sebuah empangan, yang dimana empangan ini mirip-mirip seperti empangan di Malaysia. Kalau kemarin kan Bang Toha menjumpai empangan di perbukitan. Kali ini empangannya berada ngam di tepi jalan. Bang Toha akan tunjukkan sahabat semua. 1 jam lebih dari rumahnya Bang Toha. Dan tadi Mas Saifuddin saya bagi uang Rp20.000 untuk bekal perjalanan, karena beliau akan mengamen di kotanya sahabatku semua. Nah, di sini juga ada empangan seperti di Malaysia. Namun empangan ini juga nampaknya ini dibiarkan begitu saja ya, tidak ada mesin-mesin pompanya. Kalau di Malaysia kan ada mesin-mesin pumpnya ya, atau pompa untuk mengalirkan air, yang biasanya dijadikan aliran sih, dan biasanya dijadikan saluran air untuk rumah-rumah warga kampung ataupun perkebunan. Tapi kalau di sini empangan dibiarkan begini saja sahabatku semua. Jadi kadang-kadang itulah saya sering cakap, Indonesia Malaysia. Sebenarnya Indonesia itu juga punya modal banyak, tapi kadang-kadang pemanfaatnya kurang. Dan tadi Bang Toha singgah di pos penjagaan kampung ya. Di sini ada tulisan, "Larilah Nona, selamatkan dirimu dari laki-laki miskin." Waduh. Dan kejarlah laki-laki impianmu. Ini ngeri juga kata-katanya. Oke, kita langsung lanjut perjalanan ke kampung sebelah. Ada cerita hal apa? Kok ada cerita hal apa sih? Ada hal-hal yang mungkin untuk kita ketahui bersama-sama. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan, biar sahabat-sahabatku mungkin yang daripada perkotaan, daripada negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, biar tahu suasana kehidupan di kampung Indonesia seperti apa. Empangan ini ternyata dialirkan ke sawah-sawah warga sahabatku semua. Jadi menggunakan cara manual. Ini pintu laluan airnya. Dan di sini ada longkangnya atau ada selokan. Kalau bahasa Malaysia longkang, kalau bahasa Indonesia selokan. Selokan, longkang, kurang lebih hampir sama sahabatku semua. Dan di sini ada sawah padi, yang dimana nampaknya ada petani yang tengah kita lihat dulu sahabatku semua. Ada petani yang tengah memagari ya, atau memasang jaring pelindung
supaya padinya tidak dimakan burung. Jadi ada bapak tani dan ibu tani yang tengah memasang jaring. Dan di situ juga ada kaleng ya, atau tin, yang dimana nanti tin tersebut untuk bunyi supaya burung-burung tidak mendekati area sawah padi ini. Dan kita juga bisa lihat burung-burung pun tengah makan padi tersebut. Kalau tidak dipasang jaring, maka petani akan sia-sia, sahabatku semua. Oke sahabat-sahabatku semua, Bang Toha lanjut perjalanan. Untuk jalan rayanya di sini cukup sangat bagus. Di sini dilarang memancing, dilarang membuang sampah dan limbah. Jadi nggak boleh ada pemancing di sini, sahabatku semua. Tapi nggak tahu ya kenapa dilarang memancing. Ataukah mungkin takut area di sini kotor? Mungkin juga. Kalau di Malaysia kan, misal kata kita mancing di tempat seperti ini kan, nampaknya nggak apa-apa ya. Tapi kalau di sini nggak boleh, dilarang memancing. Pengendara kendaraan di sini itu memang berbeda jauh dengan di Malaysia. Yang dimana kalau pengendara di sini, ya Allah, laju-laju sangat, nampak tergesa-gesa ya, atau nampak tergopoh-gopoh, seolah-olah maunya cepat terus, nggak ada yang santai. Wer, itu sahabatku semua. Nggak perempuan, nggak laki-laki, nggak muda, nggak tua, semuanya kalau naik kendaraan itu wer gitu. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Jadi saya pun juga perlu berhati-hati karena nggak terbiasa berada di area jalanan seperti ini, sahabatku semua, yang dimana pengendaranya itu masya Allah wer gitu. Kita memasuki desa yang agak cukup lumayan jauh dari kampungnya Bang Toha. Ini desa lain, sahabatku semua. Untuk jalan kampungnya, jalan seperti ini masih terbilang sangat bagus, sahabatku. Dan di sini kita menjumpai masjid. Ada juga penjual bensin eceran. Ini dia masjidnya. Jadi kalau masjid-masjid di Indonesia konsepnya itu terbuka, sahabatku semua. Dan ini juga ada rumah orang kampung yang kaya, punya mobil 2. Jadi kalau di sini misal kata punya mobil 2, wah itu sudah dianggap orang kaya, sahabatku semua. Ini nampaknya untuk rumah-rumahnya kebanyakan rumah-rumah batu, sahabatku semua. Suasananya sepi sunyi. Padahal ini masih sekitar pukul 9 pagi ya. Oh, ada rumah besar nih, rumah cantik. Ada anak-anak kecil. Halo, Dek. Yang punya mobil di sini cukup lumayan banyak, sahabatku semua. Tapi nampaknya warganya nggak ada yang ada di rumah ya. Mungkin sibuk di ladang ya. Ini pun saya juga nggak tahu, sahabatku semua. Kalau menuju ke sana, ke desa apa, juga nggak tahu. Karena ini baru pertama kalinya Bang Toha ngevlog di kampung orang lain. Dan ternyata, apakah masih ada desa, ataukah mungkin ini sudah area perkebunan? Oh, ternyata sudah nggak ada rumah, sahabatku semua. Ini area makam. Wih, makamnya serem banget ya. Ini kalau malam ini nampaknya serem karena banyak pohon-pohon besarnya, sahabatku semua. Kalau makam di Malaysia kan tidak ada pohon-pohon besar seperti ini ya.
Tapi kalau makam di Indonesia, lihat sahabatku semua, pohon-pohonnya itu loh besar banget, serem. Kita patah balik saja. Di belakang rumah warga itu juga ada kayu bakar ya. Ternyata di sini masyarakatnya masih ada juga yang masak menggunakan kayu bakar. Kita pindah ke kampung sebelah lainnya. Oh, punya mobil seperti ini udah bagus kalau di kampung Indonesia. Kalau tadi Bang Toha salah masuk, mudah-mudahan ini tidak salah jalan arah lagi ya. Dan kita masuk ke lorong perkampungan. Jadi kalau di sini jalan dibuat untuk menjemur jagung itu hal biasa. Oh, ini nampaknya ada sekolahan madrasah budak-budak kecil. Kita lihat ada apa saja. Untuk nuansa kampungnya di sini biasa-biasa saja sahabat semua. Ada adik-adik kecil. Halo dek. Jangan naik, jangan naik. Jangan naik, jangan naik. Jangan naik, jangan naik. Jangan naik, jangan naik. Salah arah lagi sahabatku semua. Di sini Bang Toha tidak menemukan jalan lagi ya. Justru hanya terjumpa lembu-lembu atau sapi. Ini sapinya beranak semua. Om mau jalan dulu ya. Oh, dadah. Di sini kayu bakar masih menjadi bahan untuk memasak. Jadi seperti ini, kalau kita tinggal di perkampungan, kayu bakar pun masih dipergunakan untuk memasak. Tapi kalau memasak dengan kayu bakar justru rasanya itu enak sahabatku semua. Oh, ini kampungnya kecil saja. Dari sini kita melihat pegunungan, yang dimana kalau pegunungan di daerah di sini itu sudah tidak aktif lagi sahabatku semua. Beda dengan pegunungan di daerah gunung berapi masih aktif, tapi kalau di sini sudah tidak aktif. Kita lanjut ke perjalanan selanjutnya. Dan pada akhirnya tak tahulah ini Bang Toha berada di kampung mana lagi. Yang jelas kita ekspor. Nampaknya perkebunannya ini rata-rata ditanami tebu sahabatku semua. Kalau tebu ini, kalau ditanami tebu seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk panen. Untuk jalan kampungnya di sini kurang bagus sahabatku semua, yang dimana nampaknya ini sudah mengalami kerusakan agak cukup lama ya. Oh, di sini masih menggunakan cara manual untuk perbaikan jalannya. Jadi aspalnya masih memakai kayu bakar untuk dimasak terlebih dahulu. Apakah di sini ada jalan? Sebab ini merupakan kali pertama saya masuk di kampung ini sahabatku semua. Jadi kalau untuk jalan di kampung-kampung Indonesia memang seperti ini sahabatku semua. Kalau mau diperbaiki itu harus menunggu waktu yang agak lama juga. Oh, ini jalannya buntu ternyata. Akhirnya dapat jalan juga sahabatku semua. Tadi pusing-pusing, selalu jalannya
tak ada. Kita masuk ke kampung lain. Oh, ternyata di sini jalannya masih seperti jalan Majapahit. Jadi jalannya bebatuan saja sahabat semua. Dan di sini ada kebun terong. Tidak ada warga sama sekali. Mungkin tengah sibuk di perkebunan. Untuk harga terong di Indonesia itu padahal murah sahabatku semua. Tapi di sini warga kalau tanam juga masih cukup sangat lumayan luas. 1 kilonya cuma Rp2.000 atau sekitar 60 sen. Dan kita terjumpa pemandangan yang sangat indah sahabatku semua. Di depannya ada pegunungan, di sini ada sawah padinya. Jadi padi-padi ini, kok padi-padi ini sih? Penanaman padi di Indonesia seperti ini masih menggunakan cara manual. Jadi ditanam pakai manual, bukan pakai mesin. Dan jalannya, ya Allah ya Robbi, kita sering mendengar semboyan Indonesia negeri yang kaya raya, tapi fasilitas untuk masyarakatnya begitu sulit. Ini padahal jalan kampung ya, yang dimana dilalui warga setiap hari. Ini sudah berapa tahun tidak diperbaiki. Ya, tapi ya seperti itulah fasilitas yang ada di Indonesia. Kadang-kadang kan ada juga yang sering berkomentar, kalau di Jawa semuanya bagus. Enggak bagus juga sih. Ternyata masih ada jalan rusak yang nggak tahu ini mungkin sudah puluhan tahun belum pernah diperbaiki. Dan mudah-mudahan fasilitas-fasilitas untuk masyarakat itu segera diperbarui ya. Kita jangan menang di semboyan saja. Negara yang kaya raya, kalau fasilitas masyarakatnya seperti ini, lalu duitnya kemana? Ini bercanda sahabatku semua. Padahal ini jalan kampung ya, tapi kok masih ada. Di tahun 2025 jalannya seperti ini. Mungkin dana di sananya untuk kebutuhan lain. Oke sahabatku semua, mungkin videonya sampai cukup di sini. Next disambung video selanjutnya. Untuk teman-teman, semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Ada bapak-bapak penjual sayur, padahal sudah siang ya, tapi bapak-bapaknya masih gigih demi berjuang untuk keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.